perkenalkan saya Valencia Dwi Ramadhani. Di sini saya akan mereview sebuah mahakarya besar sejarah penulis Indonesia, yaitu buku Bumi Manusia, karya Pramoedya Ananta Thoir. Buku Bumi Manusia ini merupakan buku pertama dari 4 buku lainnya yang masuk ke dalam tetralogi buku lainnya, yaitu Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Setting cerita awal di buku ini pada awal abad 20 atau sekitar 1890 sampai 1918 dan berlatar belakang saat kebangkitan nasional. Novel ini ditulis oleh Pramoedya pada saat ia masih ditahan di Pulau Buru. Pada saat itu, Pramoedya menuliskan menggunakan kertas bungkus semen sebelum ia menuliskan ulang pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1980 novel ini beredar bebas, kemudian dilarang beredar setahun kemudian atas perintah Jaksa Agung pada era pemerintahan Presiden kedua. Selanjutnya sinopsis mengisahkan tentang kehidupan Minke, seorang pemuda pribumi yang bersekolah di HBS atau Horst-Berger School, sekolah menengah atas pada masa kolonial, dan tidak sembarang orang bisa masuk dan bersekolah di sana karena sekolah itu khusus untuk orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Tokoh Minke digambarkan sebagai priai yang menjunjung tinggi budaya asing atau budaya barat dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, membuat dia menjadi pribumi yang berbeda. Minke menyadari bahwa hidupnya di masyarakat realis dan Minke berusaha untuk melawan kolonialisme yang rasis dan timpang kepada pribumi. Cerita ini berlanjut saat temannya yang bernama Robert Surhoff mengajak Minke ke sebuah daerah yang bernama Wonokromo, sebuah perkebunan besar dan rumah besar, atau sebutannya sebagai istana kayu milik keluarga Milema. Dan di dalam rumah itu terdapat seorang nyai bernama Nyai Ontosoro dan anaknya Annelies. Minke bertemu dengan Annelies yang notabene bukan dari keluarga sembarangan, melainkan Nyai Ontosoro merupakan seorang gundik yang dikagumi, rupawan, pengendali seluruh perusahaan, juga pertanian, dan fasih berbahasa Belanda. Nyai Ontosoro juga berpengetahuan layaknya wanita Eropa dan pintar mengendalikan orang lain, dan Minke tidak butuh waktu lama untuk jatuh hati dengan Annelies, dan mereka pun menjalin hubungan yang nahasnya harus diterpa berbagai kendala dan masalah sebelum pada akhirnya mereka menikah. Minke juga berusaha untuk mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pribumi dan berjuang melawan hukum kolonial yang tidak berpihak kepada pribumi. Novel Bumi Manusia merupakan novel sejarah yang juga dianggap sebagai kritik sosial terhadap penjajah dan penindasan melalui karakter dan alur yang diciptakannya. Pramoedya Ananta Thoir berusaha untuk menyampaikan pesan moral perihal kecintaan terhadap bangsa sendiri, kegigihan untuk mencari ilmu, dan tekad kuat untuk melawan penjajah. Dan tak hanya itu, buku ini juga menggambarkan perjuangan seorang perempuan yang bisa dibilang agak tabu untuk diceritakan pada zaman dahulu. Bumi Manusia pun turut menyoroti pikiran-pikiran kolot dan sikap judgmental masyarakat pada masanya. Kreativitas dan kompleksitas Pramoedya Ananta Thoir dapat dilihat dari caranya merangkai kata-kata, upayanya menghubungkan satu peristiwa dan peristiwa lainnya, dan buah pikirannya sendiri yang memang tak lekang oleh waktu. Kendati demikian, bicara soal kekurangan,
Bagi sebagian besar masyarakat, penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan latar, waktu, dan latar tempat, begitu juga latar budaya mungkin agak sulit dimengerti. Hanya saja, kekurangan ini masih bisa dimaklumi dan diatasi secara mandiri oleh pembaca. Selesai sudah saya mereview buku yang berjudul Bumi Manusia. Semoga suka dan bermanfaat ya. Sebelum lanjut ke penutupan, ada sedikit informasi. Untuk yang sedang mencari kampus, saya ada rekomendasi. Di Banjarnegara, penerimaan mahasiswa baru, gelombang 1 sudah dibuka. Catat ya tanggalnya. Mulai 2 Januari sampai 31 Maret 2025. Mulai dari yang kecil, mulai sekarang STIE Taman Siswa akan membantu Anda mencapai impian, meraih gelar sarjana, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Info lebih jelasnya bisa cek ke Instagram STIE Tambara Official, STIE Tambara, unggul, mandiri, humanis. Sekian review dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa.